Membandingkan sebuah produk itu nggak melulu soal kasta yang sama, kemudian tahun perilisannya berbarengan, bahkan harganya mirip-mirip. Tapi juga kadang-kadang otak kita tuh bertanya-tanya, jauh apa sih perbedaan HP yang lebih mahal 2 juta seperti iPhone 13 melawan Samsung Galaxy A56? Ini buat seru-seruan aja ya, dan bagi kalian yang penasaran perbandingan antara kedua smartphone ini. Yuk langsung aja kita mulai videonya. You're watching Dew Gadget bersama saya Dimas Yoga. Let's go! Pertama kita ngomongin soal harganya. Kalau kita lihat base modelnya, keduanya sama-sama ada di 128GB. Tapi kalau kalian beli A56 di rentan harga 6 juta, itu sudah dapat double storage, jadi 256GB. Sehingga jaraknya tetap perbedaannya 2-2,5 juta untuk kondisi brand new. Masalah paket pembeliannya, keduanya sama-sama pakai box tipis. Jadi secara value for money dan storage, saya kasih poin di Samsung Galaxy A56. Buatku, kalau kalian cukup mementingkan gengsi, iPhone 13 ini cukup ngangkat ya bagi para usernya. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli kayak saya, A56 itu terlihat lebih elegan. Bahkan pemilihan warna yang tersedia, A56 itu lebih banyak. Karena iPhone 13 yang beredar di Indonesia, itu kalau nggak biru, ya cuman putih aja yang sekarang dijual. Tapi untungnya keduanya sama-sama memiliki build material yang sama-sama solid dan mewah karena framenya terbuat dari metal. Tapi untuk sektor desain ini tetap saya kasih poin untuk iPhone 13 karena preferensi saya itu adalah smartphone-nya compact kemudian lebih ringan. Jadi kalau dimasukkan ke tas atau saku itu lebih ringkas aja iPhone 13. Kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas kesamaannya dulu. Keduanya sama-sama mendukung eSIM. Kemudian keduanya juga mendukung koneksi 5G. Haptic feedbacknya itu bisa dibilang 11-12 ya. A56 sudah bagus, tapi secara detailing itu iPhone 13 itu terasa lebih nendang. Kemudian untuk stereo speakernya, surprisingly di sektor ini saya lebih prefer di Samsung Galaxy A56 meskipun memang sedikit lebih luas soundstage-nya di iPhone 13, tapi secara overall speakernya lebih menggelegar di A56. Spoiler alert, ini adalah smartphone mid-range yang menggugah hasrat saya mereview HP di rentan harga 2-3 jutaan lagi. Spoiler alert, ini adalah smartphone mid-range yang menggugah hasrat saya mereview HP di rentan harga 2-3 jutaan lagi. Kemudian keduanya juga sama-sama mendukung NFC, dan keunggulan iPhone 13 dari segi fitur-fiturnya, dia memiliki wireless charging yang sudah mendukung MagSafe ya. Kemudian yang kedua sudah mendukung Face ID. Meskipun A56 mendukung facial recognition, tapi teknologinya Face ID itu lebih advance. Kemudian keunggulan si iPhone 13 juga sudah memiliki rating IP68 ketimbang A56 itu IP67 aja. Tapi A56 juga memiliki keunggulan yang lain seperti dual nano SIM, kemudian ada fingerprint sensor di dalam layar, dan sudah USB Type-C. Meskipun kecepatannya sama-sama 2.0, tapi USB Type-C itu kompatibel untuk aksesoris itu lebih luas ya ketimbang Lightning. Jadi karena dua smartphone ini memiliki keunggulan sama-sama 3, untuk fitur-fitur ini saya kasih 1 poin untuk keduanya. Kemudian untuk softwarenya ini tergantung kalian pakai iOS atau pakai Android. Ini masalah preferensi. Karena iPhone 13 ini sudah rilis kurang lebih berapa? 4-5 tahun yang lalu. Ya kurang lebih 2-3 tahun lagi ya mendapat update software. Sedangkan A56 ini karena baru rilis tahun ini, itu masih ada 6 tahun lagi major update Android-nya. Bahkan fitur-fitur AI-nya, ya ini nggak Galaxy AI ya, tapi intelligent fitur itu jelas lebih banyak dan tersedia di Samsung Galaxy A56. Sudah saya sebutkan fitur-fitur A56 ada di video kiri atas ini. Jadi untuk sektor software-nya saya kasih poin untuk Samsung Galaxy A56. Kemudian untuk sektor layarnya, ini ada perbedaan ukuran 6,1 melawan 6,7 inci. Kalau kalian cari smartphone compact, iPhone 13 ini lebih nyaman ya untuk scrolling dengan satu tangan. Dan kalian bisa melihat bezelnya lebih simetris ketimbang A56. A56 itu bagian bezel bawahnya lebih tebal. Kalau kita bandingkan side by side secara kualitas, saya yakin kalian nggak bakal kecewa karena keduanya memiliki produksi warna yang kurang lebih mirip-mirip. Tapi saya lebih prefer A56 sih karena refresh rate-nya sudah 120Hz, jadi untuk scrolling lebih smooth. Kemudian ada always on display, ada in-display fingerprint juga. Bahkan kecerahan layarnya itu diodor lebih terang A56 ya ketimbang iPhone 13. Jadi untuk sektor layarnya ini saya kasih poin untuk Samsung Galaxy A56. Kemudian untuk spesifikasi dan performa, A15 Bionic melawan Exynos 1580. Ternyata setelah saya uji,
flagship iPhone kurang lebih 4 tahun yang lalu itu masih lebih unggul performanya ketimbang mid-range premium dari Samsung ini. Single core-nya itu tembus di 2000-an ya untuk iPhone 13, sedangkan multi-core-nya juga lebih unggul ketimbang Samsung Galaxy A56. Buat harian memang tidak ada perbedaan yang berarti, tapi kalau kita agak nitpicking, memang proses buka aplikasi sedikit lebih gercep di iPhone 13, jaraknya sepersekian detik, tapi nggak terlalu ngaruh lah untuk kebanyakan orang. Yang cukup ngaruh bagi saya, perbedaan performa itu pada saat saya ngedit video dengan file 4K, itu perpindahan setiap scene-nya itu ada jedanya dikit ya di A56, ketimbang iPhone 13 itu gercep banget. Jadi kalau kalian suka ngedit video di smartphone, iPhone 13 itu lebih smooth ketimbang A56. Rendering video pun juga lebih cepat di iPhone 13. Ya karena memang secara raw performance itu lebih ngeri iPhone 13 ketimbang A56. Untuk beberapa skenario seperti merekam video, kemudian pada saat saya ngegame, itu ternyata surprisingly lebih adem iPhone 13 ketimbang A56. Tapi jangan khawatir, A56 pun masih dalam batas wajar. Jadi untuk performa ini tetap saya kasih poin untuk iPhone 13. Kemudian untuk sektor baterainya, kalau kita lihat spek di atas kertas, perbedaannya sangat signifikan. Tapi gimana real life-nya? Sebelum saya tes, saya pastikan dulu baterai health iPhone 13 ini 100% ya Mas Yan. Jadi masih dalam kondisi prima. Dan saya mulai dari 100% keduanya, pengujian yang saya lakukan adalah 25 menit merekam 4K 30 fps, kemudian nonton YouTube dan TikTok saya gabungkan kurang lebih 20 menit. Sisa baterai iPhone 13 itu ada di 94%, sedangkan A56 itu ada di 91%. Lubang lebih iri di iPhone 13 dong? Jawabannya iya dan tidak. Ternyata untuk penggunaan ringan kayak nonton YouTube, kemudian bermain game AOV kurang lebih 15 menit, keduanya berkurangnya mirip-mirip ya. Tapi kalau kita geber untuk pekerjaan yang memang berat kayak ngerekam video tadi, ternyata setelah saya recheck lagi, memang pengurangannya itu drastisnya pada saat merekam video kurang lebih 25 menit tadi. Jadi bisa dibilang keduanya sama-sama awet untuk pekerjaan yang ringan ke sedang, tapi kalau digeber untuk pekerjaan berat, iPhone 13 ini berpotensi sedikit lebih awet ketimbang A56. Tapi A56 bisa mendapatkan poin karena dari segi pengecasannya lebih cepat ya. Dia cuma membutuhkan waktu 1 jam 18 menit, sedangkan iPhone 13 itu membutuhkan waktu 1 jam 40 menit. Jadi untuk sektor baterainya saya kasih 1 poin untuk keduanya. Buat sektor kameranya, untuk kamera utamanya itu memang secara megapiksel lebih tinggi di Samsung 50 megapiksel, tapi untuk ultrawide dan selfie itu keduanya sama-sama 12 megapiksel. Untuk hasil kameranya dan pengujian kali ini saya menggunakan mode auto, jadi sifatnya point and shoot. Samsung itu memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah kalau kalian mengambil foto sebanyak 10 kali, Samsung itu jarang gagalnya ya. Kadang-kadang iPhone itu perlu kita mainkan exposure-nya, kadang-kadang dia overexpose, jadi bagian yang terhighlight itu blown out. Kalau kalian turunkan exposure-nya, ya bisa dibilang neck to neck hasilnya. Buat tone warnanya sedikit ada perbedaan, saya nggak akan ngomongin tone warna panjang lebar. Buat sektor detail atau ketajaman, Samsung ini bisa kalian aktifkan 50 megapikselnya. Jadi digital 2 kali bahkan 4 kalinya itu lebih tajam di Samsung Galaxy A56. Kemudian untuk mode portraitnya, untuk 1 kali keduanya sama-sama bagus. Tapi Samsung Galaxy A56 itu punya mode portrait 2 kali, jadi terkesan lebih dramatis. Untuk dynamic range-nya ternyata lebih luas di A56 surprisingly, tapi iPhone 13 juga punya keunggulan yang mana kalau kalian suka yang depth of field blur naturalnya itu lebih dalam, ya iPhone 13 itu bisa memberikan kesan tersebut. Kemudian yang kedua memang secara white balance atau konsistensi antar lensanya, mulai dari kamera utama dan ultrawide, itu lebih konsisten di iPhone 13 ya. Buat skin tone, ini masalah selera. Most of the time memang Samsung Galaxy A56 itu lebih jarang saya edit ya ketimbang iPhone 13. Kadang-kadang iPhone 13 itu kulitnya memerah gitu. Buat selfie-nya, keduanya ternyata sama-sama bagus. Memang sedikit ada perbedaan warna skin tone dan tone warnanya. Keduanya juga memiliki kamera ultrawide selfie, tapi keunggulan Samsung Galaxy A56 selfie-nya itu memiliki ultrawide portrait selfie, sedangkan iPhone 13 itu nggak ada ya. Buat low light, saya rasa keduanya bersaing, tapi A56 itu bisa memberikan hasil yang minim noise, terutama untuk selfie, kemudian dynamic range-nya juga lebih luas. Jadi untuk fotografinya saya ambil A56.
Nah, tapi untuk sektor videonya agak lain nih. Secara resolusi memang iPhone 13 itu lebih unggul, dia bisa 4K 60 fps di semua kamera depan dan belakangnya. Sedangkan Samsung itu 4K bisa kamera depan belakang, tapi cuma terbatas di 30 fps. Bahkan Full HD 60 fps cuma di kamera utama. Kamera selfie dan ultrawide itu tidak bisa 60 fps. Kemudian auto exposure-nya di kondisi challenging kayak menghadap matahari gitu, Samsung Galaxy A56 itu kelabakan ya. Bahkan di bagian shadow itu terlalu gelap. Kemudian turunan-turunan yang lain kayak fitur cinematic mode atau bokeh video ada di iPhone 13. Kemudian IG story juga lebih bagus di iPhone 13. Clearly untuk video ini jelas lebih unggul iPhone 13. A56 itu terlalu gelap. Kemudian kalau kita pindah ke scene yang agak terangan gitu, tidak melawan matahari, auto exposure-nya memang di iPhone memang sulit dikalahkan ya. Untuk kamera utamanya kita switch sama aja, masih terlihat agak gelap, dan auto exposure-nya di A56 itu kurang bagus, lebih bagus jelas di iPhone ya. Untuk sektor video ini memang agak sulit iPhone dikalahkan. Kita coba lari ya. Buat selfie-nya masih lebih luas sudut pandangnya di iPhone 13. Kemudian secara resolusi meskipun kuda ini bisa 4K, tapi si A56 itu tidak bisa Full HD 60, bahkan 4K 60 kayak di iPhone 13. Buat video malamnya kayak gini, sama-sama di Full HD 60. Hasilnya cukup bersaing sih keduanya. Smooth banget di Full HD 60. Nah, di Full HD 60 ini stabilisasinya lumayan bagus. Untuk video malamnya kayak gini, ini sama-sama di 4K 30 ultrawide. Keduanya ada perbedaan white balance, masih lebih akurat di iPhone ya. Kemudian kita coba switch ke kamera utama ya, perpindahannya masih smooth di iPhone. Si A56 tuh agak ngecedak di 0,5 ke 1 kali. Oke, dan versatile di A56, tapi untuk kamera ini saya kasih 1 poin untuk keduanya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya dan skor total dari perbandingan ini. Jadi A56 mendapatkan 6 poin, sedangkan iPhone 13 mendapatkan 5 poin. Dari poin-poin yang saya sudah obrolkan dari awal sampai akhir ini, ya memang setiap orang memiliki preferensi masing-masing ya, dimana kalau kalian orang yang memang mementingkan performa, kemudian untuk ngedit nggak ada ngadat sama sekali, untuk kualitas video, konten juga bisa diandalkan, ada wireless charging, bahkan smartphone yang compact, ya jangan ragu ambil iPhone 13. Tapi karena si A56 ini memiliki poin yang tidak bisa dipandang remeh, saya rasa bagi kebanyakan orang ya yang tidak membutuhkan fitur-fitur performa yang saya sebutkan tadi, A56 ini memiliki value for money yang cukup bisa dipertimbangkan. Gimana menurut kalian? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah, kalian milih A56 ataupun iPhone 13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.